Aduh. Kalau yang biasa keras ini untuk pertama kali pasien-pasien ditemukan. Misalnya dia jatuh masih keadaan pakai helm. Kemudian pasien datang dengan kondisi habis dipukul lehernya dengan benda tumpul. Nah, ini dulu yang dipakai, yang pakai penyanggah dulu. Kalau yang seperti ini biasanya dipakai untuk pasien-pasien di chest planning atau yang mau pulang. Untuk penyanggahan biasa yang sudah mulai pemulihan atau perbaikan lehernya, sertikalnya pakai yang empuk, kayak bantal leher namanya ya. Tapi jangan juga kalian pulang kampung di kereta dikasih pakai ini. Nanti kondekturnya ayo oke, nggak mungkin gitu kan ya. Ya cara pakainya gampang. Kalau untuk si neck collar jangan terbalik. Yang untuk dagu jangan ke leher. Ini untuk leher, dagu itu yang cekung. Penyanggahnya seperti ini. Terus jangan terbalik seperti ini. Semester kemarin, 1 tahun yang lalu, mahasiswa sekarang dia sudah Serem banget. Serem banget. Terus itu gimana? Saya bilang, iya kayak gitu bu. Waduh, saya bilang, saya yakin kamu gak diajarin kayak gitu. Saya bilang. Yang ini, lengkungan ini berada di bawah telinganya. Sakit nggak Maya? Enggak. Kalau sakit bilang nih Maya. Sakit nggak Maya? Enggak. Susah nggak kamu? Ya tinggal. Oh cepolnya akan. Nah gitu aja. Oke, enak Maya. Aman ya? Aman. Oh saya nggak yakin dia bilang aman. Kalau yang ini sama aja, ini lebih empuk, sama yang melengkung juga di dagunya. Jadi kondisinya seperti ini. Hanya ini untuk pemulihan. Yang biasanya sudah boleh pulang dari rumah sakit, kemudian harus masih disanggah lehernya menggunakan yang nyoy seperti ini. Nyoy sama aja. Yang rata ini buat leher, yang cekung buat dagu ya. Ini gampang kalau pakai ini. Oke. Ini empuk yang ini. Itu yang keras. Kita pindahin yang empuk aja ya karena saya mau banyak pindahkan karena yang takutnya pegel. Maaf ya Maya. Apa dia mama? Oke. Nah, ini lebih enak ya. Cuma nanti kamu kalau gencet Enggak apa-apa lah, Bu. Lebih sembuh ya, Ma. ya. Kemudian bisa lihat tapi badannya ngikut. Pakai sini. Untuk teknik membalut atau bidai, ya. Ini boleh saya angkat, mohon maaf karena saya harus pakai kakinya, ya. Jadi, ya, kaki Maya ini tidak terlalu panjang, tidak juga pendek. Sedang. Maya tingginya berapa Maya? 156. 150. 150-an. Ya. Itu motor apa ini? Iya. 150-an kan? Ciwi-ciwi dengan 150-an kalian yang cewek aja yang tahu ya. 150-an. Oke. Bisa sesuaikan kaki orangnya. Misalnya kalau kakinya tidak terlalu panjang, bisa pakai yang ukuran kecil. Ya, ukuran sedang buat kaki. Ini rata-rata buat kaki semua. Sebenarnya ada yang buat tangan, tapi yang kayaknya nggak ada di sini yang buat tangan. Bisa juga kalau kakinya agak panjang pakai yang ini. Kalau yang agak pendek pakai yang ini. Kalau kakinya benar-benar panjang, orangnya tinggi sampai 2 meter bisa pakai ini. Ya, ada kok orang tingginya 2 meter. Tinggi banget orangnya. Jadi dikondisikan. Nah, sebelum dipasang spalak ini, yang harus dipasang adalah pengikatnya terlebih dahulu. Ya. Caranya pasangnya, masukkan dulu si pengikatnya ini ke bawah kakinya. Ya. Kakinya misalnya area patahnya di area bawah misalnya, dia harus kasih spalak supaya nanti pada saat diangkat dimasukkan ke dalam ambulan kakinya nggak geser-geser. Masukkan dulu ininya, nggak usah diangkat, diam aja kakinya harus diam aja. Kita yang itu mempermudah kita buat masukin pengikatnya. Coba dari sini.
Nggak enak bahasa saya. Akhirnya lebih gampang. Nitella seorang basic pramuka. Ini lihat dari sini nih. Oke, setelah dipasang seperti ini baru pasang kepalanya. Ya, Tapi dia pakai yang mana? Kakinya nggak terlalu lebar. itu apa sih? Mayat. Cukup di sini. Tapi siapa tuh? Yang nanti dilihat pada saat kalian osce adalah teknik kalian mengikatnya. Seperti apa sih kalian, apa yang kalian dahulukan dari pemasangan sepalang? Apakah kayunya dulu kalian ribut sama kayunya? Apakah kalian pasang dulu ininya? Kemudian bagaimana cara kalian mengikatnya? Kira-kira goyang nggak kaki orang kalau kalian seperti itu? Caranya, ambil lubangnya seperti ini. Ambil salah satu dari sini. Keluar. Baru diikat. Ikatnya jangan pernah di sini, jangan pernah di tempat yang kakinya, di samping kayunya. Iya, kayak gitu. Ya, ini lubangnya, Masukin. ambil. Oke. Kalau misalnya ini apa namanya ganggu, itu aja ke dalam. Terus terakhir ambil salah satu talinya, tarik, dikencengin, ikat. Kalau ini ganggu, masukin ke dalam. Ya tinggal. Begitu nanti orang akan angkat kakinya dia akan stand. Dia nggak akan keganggu, geser-geser tuh nggak, karena sudah dibebat seperti. Oke, itu untuk contohnya sama. Ini untuk spalak tangan juga sama. Coba buat tangan. Spalak, ininya kepanjangan loh, lihat. Kan kayak autobus. Kalau yang tangan dia kecil-kecil, pendek-pendek segini nih. Kalau yang tangan tuh, jadi begitu ditaruh tuh sedang lepas. Ya, spalaknya sama. Tapi ngikatnya sama. Sama, cara ngikatnya sama. Ingat ya cara ngikatnya. Lubangnya diambil. Kemudian baru ditarik salah satunya. Ini lubangnya diambil. Tarik salah satunya. Tarik ke sini. Ikat ke samping. Easy lah ya ngikatnya ya. Paling nanti paniknya pada saat osce adalah karena kalian dibatasi waktu. Iya. Dua aja jangan tiga. Satu aja satu. Pokoknya nanti penguji itu akan lihat, ya untungnya kalau pas nguji saya. Ya, untungnya, misalnya nih pas kelas kalian dapetnya saya pengujinya tuh untungnya, karena saya sudah tahu karakter kelasnya misalnya. Kasihan. Oke, kemudian kalau tangan sama, kecuali tangan yang pakai mitela. Biasanya tangan yang pakai mitela itu kita pakai 2 mitela, ya. Kondisinya untuk tangan yang dia dislokasi, dicurigai dislokasi atau terdapat pergeseran, entah itu engsel yang ini atau engsel yang ini. Ya. Caranya, mitelanya dibuka, si kacung ini dibuka, segitiganya ngadep keluar. Jadi seperti ini. Gimana maksudnya? Oh. Tangan kita di sini, satunya di sini. Terus diikat belakangnya. Iya, gampang kalau mitela. Karena apa? Yang bikin panik itu nanti menentukan ujung ini. Biasanya kalian osce, kalian akan bingung di situ. Karena saya sering ngeliat mahasiswa ujian bingungnya di situ. Iya, karena waktu. Pokoknya yang segitiga ini keluar. Dia sudah seperti ini. Tangan pasiennya di mana? Di sini. Yang ini, ujung ini ke bahu selanjutnya. Kita coba ya. Kalau sebelah sini Iya, tergantung tangannya. Kalau dia mau tangan sebelah situ, segitiganya keluar. Segitiganya keluar. Ya, sedang di mana lihat nggak? Jai, lihatnya Jai.
Lihat bu, lihat bu. Bohong bu, itu bohong. Diam aja. Kalau kondisi pasiennya kalau dislokasi kan nggak bisa buang ke tangannya, geser tangannya kan nggak bisa. Kita yang nentuin. Kondisikan. Lemes banget itu pasien. Lemes banget. Lepas apa? Lepaskan tangannya senyaman mungkin. Jangan ada dipaksa. Oke, baru diikat. Kok penyakitnya? Iya penyakitan banget. Jangan tinggal. Nyaman? Kalau yang di belakang ini bisa kalian rapikan ke dalam aja. Kayak gini. Merah, kamu merah. Ini untuk yang mitela. Kondisinya kalau dia ada dislokasi di sini, kemudian di sini. Kalau dislokasi di sini, otomatis di sini nggak dapat oksigen. Artinya dia mulai bengkak nih di sini. Caranya supaya nggak geser-geser sampai ke rumah sakit. Ini si mitela agak digulung. Kenapa bentuknya begitu bu? Ya digulung. Ini mitelanya digulung kayak kacu. Seperti ini. Ambil di bagian lengannya ini, sampaikan ke sini. Jauh banget. Nggak bisa bergerak. Supaya bahunya tetap stand sampai dapat terapi di rumah sakit. Ya, seperti itu. Ya, ini untuk yang mitela. Main. Pegang. Bercanda. Habis ada aja. Ya. Jadi kalau untuk ikat kaki menggunakan spalak, kalau utamakan si pengikatnya dulu di bawah kaki, baru spalaknya, baru teknik mengikatnya. Kalau mitela, usahakan yang segitiga itu menghadap keluar. Ya, baru letakkan tangannya, baru ikat ke bahunya. Bahunya tidak boleh satu bahu karena nggak akan nyantol kalau satu bahu. Dia harus dua bahu seperti ini. Kemudian kalau dia terdapat dislokasi di bagian engsel, biar cepat sampai aku saya lapar. Oh ini. Jadi diikatnya di bagian lengan. Ya, oke Maya. Satu lagi. Yes. Perban kepala ya bu? Iya betul. Bentar ya Maya. Kalau perban kepala saya tunjukkan dulu caranya. Ada dua cara untuk perban kepala tergantung lukanya. Kalau kayak tadi ada luka robekan di dahi, ya kan, sekitar 5 sampai 8 cm. Cara mengikatnya, jangan gulungannya ngadep ke dalam kayak gini. Kalian pegang keluar seperti ini supaya gampang kalian bukanya. Ya, itu teknik. Supaya cepat. OSCE itu kan cepat kalau tekniknya tepat. Kalau kalian kayak gini, ini akan kelepas kayak ini, nah ribet. Kalau udah kayak gitu, ya. Usahakan senyaman mungkin. Anggaplah Maya ini sudah di perban di bagian kepala. Boleh saya lepas ini? Maaf ya Maya. Bedaknya hilang. Kasih ke coklat bu. Ya, 6 bulannya hilang. Temen siapa ini? Topengnya copot. Maaf ya Maya. Enggak apa-apa. Kenapa? Panjang banget. Itu tersakit. Kenapa? Saya takut kena alis kamu aja ini. Aduh, Getar itu alis kamu. Hilang segalanya. Dia hilang alisnya. Anggaplah ada luka di daerah sini, ya, sehingga dia harus diperban, ya. Cara pegangnya jangan ininya ke dalam, gulungannya jangan ke dalam, gulungannya keluar, supaya pada saat ini lukanya di sini, jangan mulai dari sini, mulainya dari samping, di atas telinga.
Jadi jangan telinganya dikekep gini. Udah nanti alasannya, Bu. Karena nggak enak rasanya. Saya kena ciput dah ini. Gimana ya? Jangan didorong gitu. Dendam. Seperti ini. Kasihan ini. Pasti nggak lama Maya jadi stiker ya. Ya, seperti ini. Bagaimana kalau kondisinya lukanya di sini, Bu? Gimana cara kita perbannya? You know like mumi? Yes. Waalaikumsalam. Bagaimana, Bu? Maaf ya, bagaimana kalau kondisi lukanya di ubun-ubun, Bu? Caranya? Kita mulai dari sampai dulu. Sama kayak tadi. Sampai ketemu seperti ini, segitigain. Kan tadi muter kan? Muter nih. Udah sampai ketemu lagi nih sama yang pertama. Segitigain ke bawah, jadiin dia mumi. Habis operasi plastik dagu. Ayo beli cinta dulu. Maya cara muter nih, Bu. Cara muternya, ya Allah Maya acak-acakan, maaf ya Maya. Iya, Bu, gak apa-apa. Disegitigain. Jadi boleh Maya miring ya, maaf ya, saya cobain biar dilihat sama temennya contohnya. Atas kundianya, Bu. Gak usah rambutnya. Boleh Maya ngadep ke sana? Oke. Sudah ketemu yang samping seperti ini, sama samping, tinggal ke bawahin aja. Jadi dari sini langsungnya turunin gini, ditahan, mumiin. Berarti ketutupan itu benarnya. Dipeniti. Caranya. Ini ada nempel. Sebenarnya ini kan elastic bandage. Ini namanya elastic bandage atau perban elastis. Dia punya perekat sendiri. Ini hilang udah. Tahu lah kalian kalau di lab ya. Nah, kayak gini. Ada perekatnya. Udah, dia habis operasi plastik. Saya hanya mengajarkan bagaimana teknik memutarnya saja supaya dia jadi mumi gitu ya. Oke, ya nyangkut. Oke, sudah. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti lehernya sudah diperban, misalnya kepalanya, tetap standkan lehernya dengan si terima kasih gitu. Oke, lepas dulu ya begini. Kalau enggak sih sebenarnya, kalau tekniknya cuman yang di sini itu nggak perlu dilepas ininya. Tapi kalau yang pakai mumi yang apa namanya Sampai bukan di ubun-ubun. kepala, ininya jangan dipasang dulu. Pasang dulu si perbannya, baru tegak lehernya gitu. Nah, itu sebenarnya teknis aja yang seperti itu. Berarti dipasang dulu. Tapi bagaimana cara kalian manajemen mana dulu ya gitu ya. Oke, Maya saya duluan ya Maya. Gitu ya teman-teman ya. Silakan yang mau tanda tangan disiapin.